Halo adik-adikku, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Belajar matematika tentunya. Kembali lagi dengan saya, Margarita Sarti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Matematika di Universitas 1 Paulus Ruteng. Oke adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pola bilangan. Sebelum kita mendalami materi tentang pola bilangan, pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagian yang pertama yaitu kompetisi dasar. Pertama, menentukan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek atau gambar berpola. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan dan barisan konfigurasi objek. Sementara pada bagian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat memahami berbagai macam pola bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan dengan cara membentuk pola bilangan sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa dapat membentuk pola suatu bilangan menjadi suatu persamaan. Baik adik-adik, setelah kita memahami konsep dasar dari pola bilangan, maka kita akan lebih mudah untuk memecahkan masalah dari pola bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, kita sama-sama mengenal kira-kira pola bilangan itu seperti apa dan mengapa kita harus belajar tentang pola bilangan. Untuk contoh bentuk dari pola bilangan, adik-adik bisa lihat pada slide. Di situ, Ibu mengambil contoh pola bilangan dari kelopak bunga. Mengapa Ibu mengambil contoh tersebut? Karena contoh tersebut itu bersifat konkret atau nyata, di mana adik-adik itu bisa melihatnya secara langsung, bahkan bisa merabahnya. Poin yang kedua, mengapa kita harus belajar tentang pola bilangan? Karena pola bilangan itu sangat penting untuk kita pelajari, karena erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita itu sering menerapkan pola bilangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya, menata gelas yang bertumpukan. Itu merupakan salah satu contoh konkret yang tanpa kita sadari, kita tuh sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mengenal pola bilangan. Yang berikut kita masuk pada pengertian pola bilangan. Pola adalah susunan beberapa bentuk atau bilangan yang teratur dan diulang-ulang. Sementara bilangan adalah angka, maka dapat disimpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan angka-angka yang berbentuk pola-pola tertentu. Misalnya, ia berbentuk garis lurus, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Supaya adik-adik lebih paham mengenai bentuk-bentuk dari pola bilangan, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk dari pola bilangan. Bentuk-bentuk dari pola bilangan itu terdiri dari 6 bentuk. Yang pertama, pola bilangan garis lurus. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Yang keempat, pola bilangan segitiga. Yang kelima, pola bilangan ganjil dan genap. Dan yang terakhir, pola bilangan segitiga Pascal. Pola yang pertama yaitu pola bilangan garis lurus. Pola bilangan garis lurus adalah suatu pola bilangan yang sederhana dibandingkan dengan pola bilangan lainnya, di mana sebuah bilangan yang digambarkan dengan menggunakan titik dengan mengikuti pola garis lurus. Adik-adik bisa perhatikan gambar. Di situ gambar yang pertama atau disebut dengan U1 mewakili bilangan 2, U2 mewakili bilangan 3, U3 mewakili bilangan 4, U4 mewakili bilangan 5, dan seterusnya sampai ke UN. Pola yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Diketahui pada umumnya penulisan pada bilangan persegi panjang hanya dipakai dalam bilangan yang bukan bilangan prima. Misalnya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya sampai ke N. Pada pola ini, titik-titik yang digambar menyerupai bentuk dari persegi panjang. Adik-adik bisa lihat dengan jelas pada gambar. Di situ titik-titik yang dibentuk atau digambarkan sesuai dengan bentuk dari persegi panjang. Jika ditanya kira-kira pola bilangan selanjutnya pada gambar tersebut adalah titik-titik. Untuk menentukan pola bilangan selanjutnya dari persegi panjang, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N kali N tambah 1. Pada gambar diketahui U terakhir itu sama dengan U4.
mewakili bilangan 20. Maka U selanjutnya sama dengan U5. Kita terapkan pada rumus. U5 sama dengan 5 kali 5 tambah 1. Maka 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola bilangan selanjutnya dari pola bilangan persegi panjang adalah 30. 3. Pola bilangan persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang seluruh sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Begitupun penulisan dari pola bilangan mengikuti pola dari persegi, di mana seluruh titik akan digambarkan dengan menggunakan jumlah yang sama. Adik-adik bisa perhatikan gambar di situ U1 sama U1 mewakili bilangan 1, U2 mewakili bilangan 4, U3 mewakili bilangan 9, U4 mewakili bilangan 16, U5 mewakili bilangan 25. Jika ditanya kira-kira pola bilangan selanjutnya dari pola bilangan persegi tersebut adalah titik-titik. Untuk menentukan pola bilangan selanjutnya dari persegi, kita menggunakan rumus UN sama dengan N kuadrat. Jika ditanya tadi U selanjutnya pada gambar, diketahui kita lihat pada gambar di situ U terakhirnya sama dengan U5, maka U selanjutnya sama dengan U6. Maka kita terapkan pada rumus UN sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola bilangan selanjutnya dari persegi panjang sama dengan 36. Apabila diteruskan, maka bilangan-bilangan yang digambarkan untuk mengikuti pola persegi diantaranya bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya sampai yang ke N. Bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat pada gambar. Pada gambar tersebut, adik-adik selisih dari bilangan sebelum dan setelahnya itu sama dengan 2. Sekarang kita masuk pada pola yang keempat, yaitu pola bilangan segitiga. Selain mengikuti pola persegi panjang dan pola persegi, susunan titik-titik yang digambarkan juga menyerupai bangun datar dari segitiga. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat pada gambar, di mana di situ U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 6, U4-nya sama dengan 10. Adik-adik bisa lihat pada slide, di situ sudah tertera rumus untuk menentukan pola bilangan selanjutnya dari segitiga. Itu rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1/2. 5. Pola bilangan ganjil dan genap. Bilangan yang mempunyai bilangan ganjil atau genap pada umumnya memiliki selisih 2 angka antara bilangan satu dengan bilangan lainnya. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil mempunyai 2 aturan. Yang pertama, bilangan 1 sebagai bilangan awal, dan yang kedua, bilangan selanjutnya mempunyai selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Untuk contohnya, adik-adik bisa lihat pada slide di mana U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 5, U4-nya sama dengan 7. Untuk menentukan pola bilangan ganjil selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N kurang 1. B. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap mempunyai 2 aturan. Yang pertama, bilangan 2 sebagai bilangan awal. Yang kedua, bilangan selanjutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Untuk gambar dari pola bilangan genap, adik-adik bisa lihat pada slide di mana U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 8. Rumus untuk menentukan pola bilangan genap selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2 kali N. Yang terakhir, kita masuk pada pola bilangan segitiga Pascal. Bilangan-bilangan yang disusun memakai pola bilangan segitiga Pascal mempunyai pola yang unik daripada pola-pola bilangan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pada bilangan yang berpola segitiga Pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Tak hanya itu saja,
Susunannya pun selalu ada angka yang mengulang. Yang perlu adik-adik ketahui, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat pola bilangan Pascal. Yang pertama, barisan paling atas diisi dengan angka 1. Kedua, di setiap barisan selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Yang ketiga, setiap bilangan yang tertulis dari baris kedua hingga baris ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal. Yang keempat, setiap baris berbentuk simetris. Dan yang terakhir, banyaknya bilangan pada baris merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa lihat contoh gambar dari pola bilangan segitiga Pascal. Baik adik-adik, dapat kita lihat pada gambar, barisan paling atas itu diisi dengan angka 1 dan setiap barisan diawali dan diakhiri dengan angka 1. Pada barisan yang ketiga, di mana bilangan 2 merupakan hasil penjumlahan dua bilangan diagonal, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan pada barisan yang keempat, di mana bilangan 3 merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal, yaitu 1 tambah 2 dan 2 tambah 1. Dan seterusnya sampai pada pola bilangan yang keenam. Dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan bahwa U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 2, U3-nya sama dengan 4, U4-nya sama dengan 8, U5-nya sama dengan 16, dan U6-nya sama dengan 32. Atau bisa juga U1-nya sama dengan 2 pangkat 0, U2-nya sama dengan 2 pangkat 1, U3-nya sama dengan 2 pangkat 2, U4-nya sama dengan 2 pangkat 3, U5-nya sama dengan 2 pangkat 4, U6-nya sama dengan 2 pangkat 5. Dan untuk menentukan pola bilangan dari segitiga Pascal selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Sekarang kita masuk pada contoh soal, di mana yang ditanya kira-kira berapakah pola bilangan yang ke-12 dari ke-6 bentuk pola bilangan tersebut. Sekarang kita masuk pada pembahasan pola yang pertama, yaitu pola bilangan garis lurus. Yang ditanya pola bilangan yang ke-12 dari pola bilangan garis lurus. Rumus dari pola bilangan garis lurus yaitu UN sama dengan N tambah 1. Pada soal diketahui N yaitu sama dengan 12, maka kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 12 tambah 1, hasilnya 13. Jadi kesimpulannya di sini, pola bilangan garis lurus yang ke-12 itu sama dengan 13. Yang kedua, pembahasan pola bilangan persegi panjang. Yang ditanya pola bilangan yang ke-12. Rumus dari pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N kali N tambah 1. Diketahui pada soal tadi N yaitu sama dengan 12, maka kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 12 kali 12 tambah 1, maka hasilnya sama dengan 156. Jadi kesimpulannya pola bilangan persegi panjang yang ke-12 itu sama dengan 150. Berikutnya kita masuk pada pembahasan pola yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi, di mana rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Yang ditanya pola bilangan persegi yang ke-12. Kita terapkan dalam rumus, telah diketahui di sini N yaitu sama dengan 12, maka U12 sama dengan 12 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 144. Jadi, pola bilangan persegi yang ke-12 itu sama dengan 144. Berikut kita masuk pada pembahasan pola yang keempat, yaitu pola bilangan segitiga. Rumus dari pola bilangan segitiga di sini, UN sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Di mana yang ditanya di sini, pola bilangan segitiga yang ke-12. Sudah diketahui di sini N yaitu sama dengan 12, maka kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 12 kali 12 tambah 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan 78. Jadi dapat disimpulkan di sini
pola bilangan segitiga yang ke-12 sama dengan 78. Selanjutnya kita membahas soal tadi itu menggunakan rumus dari pola bilangan ganjil dan genap. Yang pertama, pola bilangan ganjil, di mana yang ditanya tadi pola bilangan ganjil yang ke-12. Di sini rumus dari pola bilangan ganjil itu UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Sudah diketahui di sini pola yang ke-12, maka N yaitu sama dengan 12. Kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 2 kali 12 kurang 1. Itu hasilnya 22. Yang kedua, pola bilangan genap, di mana rumus dari pola bilangan genap di sini UN sama dengan 2 kali N. Telah diketahui di sini tadi N yaitu sama dengan 12. Maka kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 2 kali 12, maka hasilnya 24. Jadi kesimpulannya di sini pola bilangan ganjil dan genap yang ke-12 itu sama dengan 22 dan 24. Sekarang kita masuk pada penyelesaian pola yang terakhir, yaitu pola bilangan segitiga Pascal, di mana rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Ditanya pola bilangan segitiga Pascal yang ke-12. Telah diketahui di sini N yaitu sama dengan 12. Kita terapkan dalam rumus U12 sama dengan 2 pangkat 12 kurang 1. Maka hasilnya 121. Dapat disimpulkan di sini pola bilangan segitiga Pascal yang ke-12 itu sama dengan 121. Oke adik-adik, terima kasih atas partisipasinya untuk pembelajaran kita mengenai pola bilangan. Cukup sampai di sini saja. Salam sehat untuk kalian semua dan tentunya selalu semangat belajar.